Ya, lagi viral ya, film Ipar Adalah Maut. Ya, spoiler dulu terkait filmnya. Jadi dikisahkan bahwa ada sepasang suami istri bernama Aris dan Nisa. Nah, kemudian adiknya Nisa bernama Rani ini tinggal bareng sama Aris sama Nisa. Nah, lambat laun ternyata Aris dan Rani ini, si adiknya Nisa, itu selingkuh. Sampai diceritakan itu si Raninya ini hamil, kayak gitu. Kalau di film sih cukup sampai situ. Cuman ya ini kita bayangin aja, kita ngehayal aja nih mah. Gimana kalau misalkan Aris bertanggung jawab terhadap Rani dengan cara menikahi Rani, dan Nisa itu bersedia untuk tidak diceraikan oleh Aris. Nah, ini gimana hukumnya? Maka hukumnya haram. Kenapa? Karena dalam surat An-Nisa ayat 23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa an tajma'u bainal ukhtain. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan adalah dua saudara perempuan, seperti itu. Juga dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin jilid kedua halaman 383. Saya bacakan. Yahrumu haram jam'ul mar'ati, menggabungkan perempuan ma'a ukhtiha, bersama saudaranya. Gak boleh tuh nikah bareng adik sama kakak digabung, gak boleh. Au ammatiha au kholatiha, atau menggabungkan dengan bibinya. Jadi nikah sekaligus antara ponakan sama bibi. Nah, itu juga gak boleh, haram. Au binti akhiha, atau nikahin menggabungkan antara si saudara perempuan dengan anak dari saudaranya. Misal Mawar sama Melati adik kakak. Nah, si Budi nikah sama Mawar, kemudian nikah juga lagi sama anaknya dari Melati. Nah, ini juga haram, gak boleh kayak gitu. Nah, keharaman ini ternyata bukan hanya karena saudara dengan nasab, tapi saudara sepersusuan pun kalau dinikahi bareng kayak gitu, maka itu juga haram kayak gitu. Nah, kemudian ini agak keluar dari pembahasan tadi ya di film Ipar Adalah Maut, tapi ini bagus juga. Kalau misalkan wa in kana fi aqdin wahidin ma'an batola. Nah, kalau misalkan si adik kakak ini dinikahi dalam waktu yang bersamaan, maka dua-duanya batal, dua-duanya pernikahannya nggak sah. Tapi wa in kana fi aqdain, tapi kalau ada dalam dua kali akad dalam waktu yang berbeda akadnya, fallati uqida 'alaiha awalan, maka perempuan yang dinikahi pertama fahuwa as-sahih, maka pernikahannya sah. Wal maq'udu 'alaiha tsaniyan, dan yang diakadkan, yang dinikahi yang kedua huwa al-batil, maka pernikahannya batal, pernikahannya enggak sah. Jadi kalau misalkan tadi adik kakak dinikahi dalam akad yang sama, satu akad, maka pernikahannya nggak sah dua-duanya. Tapi kalau pernikahannya berbeda, dalam akad yang berbeda, maka pernikahan yang pertama dihitung sah, pernikahan yang kedua tidak sah, batal kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke film Ipar Adalah Maut itu. Di situ kan posisi Rani itu lagi hamil gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan Aris mau nikahin Rani, padahal Rani lagi hamil? Sebenarnya boleh nggak sih nikahi perempuan yang lagi hamil itu? Nah, jawabannya adalah ini saya merujuk dalam kitab Madhab Syafi'i ya. Lagi-lagi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Di sini dijelaskan bahwa ia juzu, boleh nikahul hamili, menikahkan orang yang hamil minaz zina, dari zina, sawaun azzani wa ghairuhu, baik itu dinikahkan oleh orang yang menzinahinya ataupun oleh orang lain. Mau si Rani ini ketika lagi hamil ini dinikahi sama Aris ataupun sama laki-laki lain selain Aris yang bukan berzina dengan dia, maka hukumnya ya juzu, hukumnya itu boleh kayak gitu. Wawat uha hina idzin ma'al karohah. Tapi kalau untuk berhubungan suami istrinya ketika si Rani itu lagi hamil itu, maka hukumnya makruh kayak gitu. Tapi pernikahannya sah, menikahi orang yang hamil karena zina, hukumnya itu boleh dalam mazhab Imam Syafi'i, seperti itu.